Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Okti Widiandari, NIM 564200013, mahasiswa semester 1 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pertemuan ke-9 tentang paragraf. Sebelum memasuki materi paragraf, tentunya kita harus mengetahui pengertian paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah bagian dari karangan yang mengungkapkan pikiran dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan hanya mempunyai satu gagasan utama. Setelah mengetahui pengertian paragraf, tentunya paragraf memiliki unsur. Unsur paragraf yang pertama yaitu gagasan utama. Gagasan utama adalah ide utama dari suatu bacaan. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Unsur yang kedua, gagasan penjelas, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan utama. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Contoh gagasan penjelas. Pada hari Senin 2 Maret 2020, Indonesia dinyatakan dalam positif terinfeksi virus corona. Mereka merupakan seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anak berumur 31 tahun. Mereka tertular virus corona diakibatkan oleh adanya kontak langsung dengan tamu orang Jepang. Nah, pada kalimat kedua dan ketiga merupakan gagasan penjelas. Syarat paragraf. Yang pertama, sebuah paragraf harus memiliki kesatuan, artinya semua kalimat penjelas harus mendukung dengan gagasan utama. Yang kedua, sebuah paragraf harus memiliki kepaduan. Kepaduan ada dua, yaitu pertama, kepaduan bentuk atau kata disebut kohesi. Setelah kalimat pertama, haruslah mempunyai kepaduan kata. Hal-hal yang membuat padu ditandai dengan pertama, terdapat pengulangan kata atau kata yang diulang. Kedua, terdapat kata ganti tunjuk seperti ini, itu, atau kata ganti orang yang disebut pronomina seperti ia, dia, mereka. Terakhir, terdapat konjungsi antar kalimat, oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang kedua, kepaduan makna disebut koherensi, artinya maknanya itu haruslah nyambung dengan gagasan utama. Dengan kata lain, apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Paragraf ini menyajikan rincian atau uraian masalah. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian menyajikan kalimat topik. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif-induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Dan terakhir, paragraf deskriptif atau narasi atau tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat utama. Contoh paragraf deduktif. Kota Bandung adalah kota yang paling kami cintai. Kota ini lebih sejuk dari kota lain yang sama besarnya di Indonesia. Kota ini juga lebih aman dibandingkan kota lainnya. Kota ini lebih kaya ragam budayanya dibanding kota lainnya yang sejenis. Contoh paragraf induktif. Secara ekonomi, kota ini sangat kondusif untuk berbisnis. Secara budaya, kota ini amat kaya akan ragam budaya etnis. Penduduknya relatif terbuka terhadap unsur etnis yang berbeda-beda dan yang memperkayanya. Secara geografis, kota ini terletak di daerah yang relatif tinggi, namun tidak terlalu tinggi yang membuat badan kami membeku seperti es. Artinya, kota ini relatif sejuk. Itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung ini. Contoh paragraf deduktif-induktif atau campuran. Faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografislah yang membuat kami amat kerasan tinggal di kota Paris Van Java ini. Secara ekonomis, kami merasa amat mudah mencari sesuap nasi di kota ini. Asal kreatif, hampir semua hal bisa dijadikan mata pencaharian. Secara budaya, kami juga mudah diterima lingkungan masyarakat Sunda. Hal ini bisa dijadikan mata pencaharian. Secara budaya, kami juga mudah diterima lingkungan masyarakat Sunda.
Sekalipun kami berasal dari tanah kara yang terbuka benar kebudayaannya dengan mereka. Mereka amat terbuka menerima pendatang dari manapun. Secara geografis, kami tidak terlalu kaget dengan hawa kota Bandung yang sejuk. Malah kami merasa amat nyaman dibuatnya. Itulah 3 faktor yang membuat kami lagi-lagi amat kerasan tinggal di kota Bandung. Contoh paragraf deskriptif atau narasi atau tersebar. Tiba-tiba, langit kota Bandung berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar, angin menderu amat kencang, listrik mati mendadak. Hujan datang mengguyur amat tiba-tiba, orang berlarian mencari perlindungan. Klakson berbagai kendaraan berbunyi serempak, mobil motor saling bertuburkan. Para sopir saling memaki di antara mereka. Pak polisi kebingungan menertibkan keadaan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, deskripsi, yaitu menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Yang kedua, eksposisi, yaitu menjelaskan atau memaparkan informasi suatu objek. Yang ketiga, argumentasi, yaitu paragraf yang digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan atau pendapat penulis yang disertai bukti dan fakta. Yang terakhir, narasi, yaitu menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. Contoh paragraf deskripsi. Bandung masih diselimuti kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar menderu. Yang tampak dominan adalah para petugas kebersihan kota. Mereka sibuk membersihkan sampah. Mereka bekerja dengan riang. Kadang-kadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, keramaian kendaraan di jalan bertambah sedikit demi sedikit. Bandung sedang menggeliat dari tidur. Contoh paragraf eksposisi. Kota Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebagai ibu kota provinsi, kota Bandung juga amat dikenal sebagai kota Asia Afrika, yaitu kota tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Selain itu, kota Bandung pun memiliki banyak julukan, di antaranya sebagai Paris Van Java. Contoh paragraf argumentasi. Hampir semua orang yang pernah tinggal di kota Bandung menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah. Kota ini memiliki hawa yang sejuk, tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota setaranya, Surabaya dan Medan misalnya. Terdapat banyak lembaga pendidikan tinggi negeri di dalamnya. Juga kotanya tidak terlalu besar seperti Jakarta, sehingga dari satu sudut kota ke sudut kota lainnya tidak terlalu jauh. Itulah beberapa hal yang menyebabkan para pendatang rela tinggal berdesakan di kota ini. Contoh terakhir yaitu contoh paragraf narasi. Hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah-olah tidak mau satupun sudut yang terlewati. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Mula-mula ia telusuri sudut Setiabudi. Di wilayah ini, ia menyimpan amat banyak kenangan. Penelusuran dilanjutkan ke wilayah balai kota dan sekitarnya. Di sini pun, ia amat hanyut dengan kenangan bersama-sama sahabatnya, juga kekasihnya. Lalu ia melanjutkan menyusuri wilayah alun-alun yang sekarang telah berubah total dari masa 20 tahun yang lalu. Lagi-lagi ia terhanyut dalam kenangan masa lalunya. Setiap tempat, setiap sudut kota itu yang ada hanyalah kenangan indah baginya, seluruhnya. Sekian materi paragraf dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.